Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Pak Kabar Eskrim dan Pak Jamdit Intel. Jadi kami bekerja sama dengan kepolisian maupun Kejaksaan Agung untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan bantuan sosial. Sebetulnya itu sejak di awal kami selalu melibatkan baik dari Kejaksaan Agung, Jamdit Intel maupun dari kepolisian maupun BPKP dan KPK. Nah, rutin kita lakukan itu. Nah, kemudian banyak sekali pengaduan-pengaduan yang tidak mungkin kami tangani sendiri karena jumlahnya banyak sekali. Nah, akhirnya kemudian secara kita bersama-sama kemudian diturunkanlah tim baik dari kepolisian maupun dari Kejaksaan Agung. Tempatnya berbagi karena jumlahnya banyak sekali pengaduannya. Dan hingga saat ini masih cukup banyak yang datang terus ke tempat saya setiap harinya. Seperti itu. Jadi nggak mungkin kami bisa menyelesaikan sendiri. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Baik, siapa dulu? Ya. Assalamualaikum, saya Anang dari MNC Trijaya. Mungkin pertanyaannya kayak penyelamatan uang negara ya Bu, bisa dielaborasi sedikit nggak Bu, berapa sih uang negara yang diselamatkan dalam bansos COVID-19 ini? Itu yang pertama Bu. Yang kedua, aparat penegak hukum kan ada banyak Bu, selain Polri dan Kejaksaan, ada BPKP, ada KPK. Kenapa penghargaan ini hanya diberikan ke dua institusi itu? Nanti secara khusus kami akan berikan di tempat untuk BPKP dan tempat KPK. Jadi kita secara khusus karena biasanya yang turun di depan ini adalah Kejaksaan Agung dan kepolisian. Setelah itu kalau terjadi kerugian negara hitungannya baru masuk di BPKP. Jadi setelah ini kita akan berikan itu uangnya, totalnya. Aduh, aku enggak hafal, tapi yang jelas hitungannya jumlahnya cukup besar sekali, cukup besar, ya. Karena memang kalau semakin besar sebetulnya itu harus pemanggilan saksinya jumlahnya besar. Jadi contohnya misalkan seperti di Tangerang itu harus mengumpulkan 4.000 saksi, seperti itu, sehingga keluarlah angka yang cukup besar. Nah, kalau itu terjadi, permasalahannya juga di pemeriksaan saat ini kondisi masih pandemi, seperti itu. Pak, kalau boleh tahu Pak, berapa kasus Pak terkait dengan dugaan penyelewengan bansos ini dan modusnya apa Pak, kalau boleh tahu, bisa dielaborasi? Terima kasih rekan-rekan media bahwa jajaran kepolisian sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini ada 131 kasus penyelewengan bantuan sosial yang kami tangani. Proses sidik sudah 13, kemudian masih lidik ada 35, kemudian dari informasi yang kita terima ada 50 yang kita hentikan penyelidikan, dan kita limpahkan ke APIP ada 26 kasus. Artinya bahwa modus-modus yang selama ini digunakan oleh mereka, di samping memotong jumlah uang yang menjadi hak tiap orang yang menjadi penerima bantuan sosial tersebut, ini dipotong sebagian. Kemudian ada juga yang penerima bantuan langsung dalam bentuk beras, ini dibeli juga tempatnya ada pemotongan di sana. Inilah yang menjadi modus dari para pelaku penyaluran bantuan sosial yang disalurkan oleh Kementerian Sosial. Artinya Ibu Menteri Sosial sekarang ini sedang berupaya untuk memperbaiki data secara berkelanjutan. Ini melibatkan semua pihak, dari pemerintah daerah, kemudian dari pendamping, kemudian melibatkan dari kepolisian dan dari kejaksaan, serta melibatkan BPKP dalam rangka penghitungan kerugian negara. Tentunya ini merupakan kerja yang luar biasa berat, Mas, karena memang pendataan ini harus kita perbaiki, karena harusnya dari bawah. Dan dari bawah kemudian sampai di atas, kemudian pada saat kita turunkan
yang terjadi penyimpangan yang sekarang sedang dikoreksi oleh Ibu Menteri Sosial. Saya rasa itu. Terima kasih. Baik, silakan. Betul, jadi langsung kalau itu bentuknya ada yang komplain, misalkan tidak semua kasusnya memang ada pungutan dan sebagainya, bukan, tapi ada yang komplain kenapa saya tidak terima, kenapa ini terima begitu, tapi kan tetap namanya harus saya tindak lanjuti gitu. Kalau hanya seperti itu, saya tugaskan untuk staff saya lakukan survei. Kenapa begitu? Nah, kemudian turun ke kelurahan. Tapi kalau itu nyangkut misalkan ada ada pungutan atau apa, atau dia tidak terima lengkap, maka langsung kami lempar ke Kejaksaan Agung dan kepolisian begitu. Sehari kira-kira berapa laporan, Bu? Aduh, banyak sekali. Itu tadi tingginya bisa sampai 1 meter itu. Dulu enggak sebesar itu, tapi sekarang banyak sekali. Bahkan ada lah 100. Lebih kalau 100. Jadi ada yang juga sudah melampirkan data-datanya. Jadi ada yang 1 buku gini tebelnya. Dia sudah melampirkan data-data print out dari pengeluaran itu rekening koran. Jadi ada yang segini nih laporannya. Ada yang segini. Jadi dia udah laporkan, kan nggak bisa kemudian saya mendiamkan itu. Jadi kami karena juga jumlahnya cukup banyak, sehingga ya sudah kami serahkan minta bantuan ke polisian dan ke Kejaksaan Agung seperti itu. Paling banyak di daerah mana, Bu? Macam-macam. Nah, saya nggak bisa statistikanya itu, tapi banyak sekali gitu. Baik. Cecilia dari Metro TV. Ibu, terkait dengan data tadi, sudah sejauh mana pemanfaatan data yang dilakukan Kemensos terkait dengan data yang dimiliki oleh Dukcapil, Bu, terkait dengan data kependudukan? Ini yang pertama. Yang kedua, kemudian terkait dengan masih ditemukan nggak sih, Bu, oleh Kementerian Sosial terkait dengan masalah nomor induk kependudukan yang nantinya akan merujuk pada tadi yang disebutkan penyelewengan dan sebagainya? Terima kasih, Bu Risma. Jadi kalau soal dengan padan Dukcapil sudah relatif nggak ada itu. Jadi sudah semua, karena kita sudah padankan semua dengan data Dukcapil. Namun memang kalau untuk pencairan itu ada permasalahan di bank. Jadi bank itu mensyaratkan misalkan nama itu harus 3 huruf minimal. Padahal di Indonesia itu ada yang namanya cuma 2 huruf. Contohnya IT. Contohnya ada yang namanya cuma I sama T aja. Satunya namanya W. Satunya ada D, 1 huruf. Terus ada bank juga tidak mau ini persyaratan internasional menurut bank. Nama itu ada angka. Jadi nama di Indonesia tuh ada NA70. Terus kemudian ada angka PA1000. Jadi ini real, Mbak. Ini di data kependudukan ngomongnya begitu. Terus ada tidak mau titik. Jadi misalkan M Muhammad di titik itu nggak mau di persyaratan bank. Jadi ini yang sekarang lagi kita tangani bersama-sama. Di dalam proses itu kami selalu melibatkan ini, termasuk BPKP juga dari KPK. Jadi kami libatkan semuanya supaya kita juga tidak nutup-nutupi apa. Artinya Kemensos menggunakan data primernya itu data DTKS atau data dari Dukcapil, Bu? Jadi data DTKS kita padankan dengan data kependudukan. Jadi kalau ada usulan baru, langsung kita padankan kependudukan. Jadi di data kami itu awalnya itu 193 juta data DTKS. Tapi kemudian setelah kita padankan dengan data kependudukan, kurang lebih saat ini tinggal 136 juta.
yang lain tidak padan dengan kependudukan, itu kita tidak bisa gunakan, termasuk yang ganda-ganda, karena setelah dipadankan ketahuan. Jadi misalkan Tri Risma Harini, ternyata setelah dipadankan nicknya ada yang namanya T Risma Harini, begitu. Jadi seperti itu, akhirnya ketahuan bahwa nicknya sama, sehingga kita ambil yang dulu saya sampaikan bahwa kemudian kita tidurkan itu. Baik, tidak? Terakhir, silakan. Di situ saya akhir dari terkait tadi banyaknya laporan yang diterima Kemensos dan udah menumpuk di meja Ibu begitu. Oh enggak, setiap hari tak habiskan. Aku enggak pernah pulang dulu kalau suratnya enggak habis. Nah, ini Bu, rata-rata jenis bantuan apa saja yang masuk ke Kemensos begitu? Macam-macam. Terus terang, saya tidak mau masuk ke dalam. Saya serahkan ke kepolisian maupun kejaksaan agung untuk penyelesaiannya. Jadi saya tidak baca detail, meskipun bukunya tebal, saya pun langsung serahkan begitu, karena saya tidak mau intervensi buku ini betul atau tidak, kami kan tidak tahu. Jadi seperti itu. Jadi langsung saya tidak pernah menunda, kalau ada di depan saya sebelum selesai, saya tidak pernah pulang. Jadi saya selesaikan dulu, baru saya pulang. Baik, sudah ya. Begitu, ya. Terakhir ya. Bu, izin soal bantuan buat PPKM itu bakal diperpanjang nggak ya Bu ya? Sama mau update soal kerjasama Kemensos sama Lapan yang katanya mau ngelihat rumah dari Citra Satelit, itu gimana Bu kelanjutannya? Apa ada kendalanya nggak Bu? Yang pertama, bantuan yang kita berikan pada bulan Agustus lalu itu sudah 2 bulan. Ya, kita berikan sekaligus 2 bulan itu. Bukan BPNT, yang BST 2 bulan. Yang PPKM itu kan BST ya. Itu sudah kita berikan 2 bulan. Jadi ya nanti polosenya berikutnya kita lihat gitu. Tapi bahwa itu sudah 2 bulan sudah kita berikan. Makanya menerimanya tuh 600.000 yang BST. Yang BPNT kita berikan 3 bulan. Menerimanya juga 600.000 jadinya, 200.000 kali 3 bulan. Betul kan? Oke. Ya. Ya kita lihat kondisinya sekarang sudah gerak ekonominya. Ya kan nggak bisa kemudian semuanya dibebankan ke pemerintah. Itu dulu kan dalam rangka ya keterbatasan gerak karena ada PPKM. Nah saat ini kan sudah bisa bergerak hampir normal kan, mendekati normal ya. Kecuali daerah yang memang level 4. Oke. Oh ya, yang 8 insya Allah bisa, nanti sebentar lagi saya akan tunjukkan ke teman-teman betapa kita bisa melihat saya patok misalkan 100 meter luas rumahnya, maka kalau 100 meter di atas 100 meter nanti kita cek ke lapangan. Kalau memang ternyata betul ya nanti akan saya tunjukkan, teman-teman nanti bisa lihat. Begitu ya. Terima kasih ya. Aku tak ngomong sama teman-teman soal apa anaknya. Dampak dari COVID. Tapi ada anak yatim yang ada tinggal kemarin di balai-balai atau lembaga-lembaga atau yayasan yang selama ini kita belum bisa bantu. Karena kalau yang yatim itu masih ada orang tuanya atau keluarganya, itu mereka terima bantuan PKH, di PKH itu ada. Tapi anak yatim yang di balai, meskipun dia bukan kena COVID orang tuanya, itu sebelum kita bantu. Jadi karena itu nanti usulan kita adalah kita membantu anak yatim yang selama ini belum masuk di PKH. Ya, kemudian yang berikutnya ditambah untuk anak yatim yang
karena orang tuanya kena COVID. Kurang lebih kemarin data sementara itu ada sekitar 4 juta sekian. Ini data sementara, ya. 4 juta sekian yang nanti kami akan usulkan ke Kementerian Keuangan. 4 juta, nanti kita tunggu sampai, kalau nggak salah akhir Agustus ini daerah lagi memasukkan data, nanti kita tunggu sampai akhir Agustus ini. Yang berikutnya, kita sudah menyiapkan aturan, nanti siapakah dia penerima. Jadi kalau anak kan dia tidak bisa transaksi dengan bank. Jadi siapa jadi wali mereka? Terutama nanti yang ada di balai atau lembaga-lembaga tadi. Itu menjadi penting bagi kita. Jadi ada kurang lebih di Indonesia ada sekitar 3.914 lembaga-lembaga sosial itu. Kurang lebih ada 191.000 sekian yang anak yang diasuh. Ya, jadi nanti itu polanya karena pasti berbeda. Kalau trackingnya misalkan dia dirawat dirawat oleh adiknya orang tuanya misalkan, itu kita bisa tracking dengan data kependudukan. Tapi kalau dia tinggalnya di balai atau lembaga, kita kan nggak bisa tracking dia ikut siapa. Nah, itu yang pertama. Karena itu kemudian kenapa kita harus antisipasi supaya sekali lagi tidak terjadi hal seperti kejadian di mana tuh kita di Tangerang di Kutai ya, kejadian di Kutai, di mana anak itu kita temukan, itu kita temukan dengan keluarga neneknya, bukan yang ada masalah dengan orang tua asuhnya. Nah ini sekarang lagi juga kita siapkan aturan untuk pengambilan anak menjadi anak asuh itu juga bagian dari ini, karena jangan sampai kemudian ada yang tanda petik memanfaatkan, kemudian dia ngambil hanya untuk mencari bantuan ini. Ngerti maksud saya ya, Mbak? Jadi jangan sampai ada yang memanfaatkan itu. Karena itu nanti akan kita cek dengan psikolog dan sebagainya untuk mengecek ini kondisi kesehatan jiwa maupun itu untuk kalau ada pengambilan anak dan sebagainya, seperti itu. Ya, bukan tidak mungkin kan setelah kemudian kita ada bantuan, kemudian ada seseorang, kemudian saya mengumpulkan itu untuk dia dapat bantuan, padahal secara psikologis dia nggak siap, hanya karena itu aja. Ya. Berarti untuk bantuan itu mendekat skema yang paling dekat sekarang adalah bentuknya uang ya, kalau misalnya dikaitkan dengan bank perbankan. Ya, itu yang paling mudah itu sebetulnya. Yang paling mudah kita menggunakan uang cash. Karena ya itu tadi, kalau misalkan bentuknya non cash itu seperti apa? Tapi sebelumnya saya sudah lakukan, tapi itu kan wilayahnya kecil. Saya di Surabaya itu untuk lembaga-lembaga itu dalam bentuk bantuan beras, sembako maksudnya. Tapi untuk yang anak-anak ikut di rumah orang tuanya, di keluarganya, itu kita berikan makanan setiap hari gitu. Nah seperti itu, tapi nanti kan nggak bisa semua sama seperti itu, karena kondisi wilayahnya di Indonesia kan berbeda-beda. Jadi ini yang sekarang sedang dipikirkan untuk menangani itu. Nah kemudian yang berikutnya, untuk anak-anak yang tidak
tidak ada perawatnya, maka kita akan siapkan di balai-balai kita untuk perawatan anak-anak meskipun dia masih bayi. Jadi sekarang ini lagi kita siapkan untuk kita balai-balai kita di seluruh Indonesia untuk menampung itu, untuk anak-anak yang tidak ada yang merawat, seperti itu. Bu, berarti kan program bantuan untuk anak yatim ini masuknya atensi ya Bu? Ya sekarang ini karena kami belum punya anggaran ya, ini kita akan bantu sementara dengan atensi untuk yang anak-anak korban COVID itu. Berarti itu termasuk biaya pendidikannya juga nggak Bu? Ya, nanti kalau biaya pendidikannya supaya tidak terjadi duplikasi, kami akan kerjasama dengan Kementerian Pendidikan untuk diberikan untuk bisa diberikan bantuan sosial sekolah itu, KIP. Baik, ada lagi? Oke. Izin bertanya Bu, Devi dari Antara mau tanya, kalau misalnya dalam satu keluarga itu anak yang terdampak COVID itu yatim piatu itu misalnya lebih dari satu itu akan seperti apa Bu penanganannya Bu? Kemungkinannya akan seperti apa? Ya penanganannya hitung per anak. Hitung per anak. Iyalah. Itulah tadi makanya kita harus sangat hati-hati. Kenapa? Jangan kemudian ada seseorang yang kita harus hati-hati lah. Ya kita memberikan itu, tapi kan harus kita pikirkan impact-nya. Kalau 3 anak misalkan itu kan bisa 600 sendiri sebulan. Ya. Baik. Oke. Saya. Itu ya.